Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Murdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana cara mengatasi omongan orang lain. Dan sebelum saya sharing, saya mau ngingetin kamu, buat kamu yang mau mendapatkan free email course, ya, kamu mau mengatasi rasa malas dan jadi sukses, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya punya 5 days atau 5 hari email course, gimana cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Kamu bisa dapatkan secara gratis, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke materi ya, gimana cara mengatasi omongan orang lain. Dan ini adalah saya menjawab pertanyaan dari Ali. Ali bertanya seperti ini. Bang, gimana sih caranya untuk mengatasi dan agar tidak terpengaruh oleh omongan orang lain? Dan gimana cara membalas omongan orang yang telah mendoktrin kita untuk ikut apa yang dia katakan, Bang? Itu seperti apa ya, Bang? Terima kasih. Oke. Nah, gimana sih cara kita bisa mengatasi dan tidak terpengaruh oleh omongan orang lain? Nah, yang pertama, kita harus ingat lagi, ya, paham lagi. Ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya, kayak cuaca, itu nggak bisa kita kendalikan. Kayak masa lalu, masa depan itu tidak bisa kita kendalikan. Begitupun juga orang lain ataupun omongan orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita nggak bisa, bahkan saudara sendiri gitu ya, kita mengendalikan dia ngomong apa, kita nggak bisa karena kendalinya full ada di mereka. Jadi yang bisa kita kendalikan ya adalah diri kita sendiri. Dan gimana caranya agar kita tidak terpengaruh? Caranya adalah kita harus memiliki sebuah prinsip atau identitas diri yang kuat dalam diri kita sehingga kita tidak terpengaruh. Ya, seringkali kita gampang terpengaruh karena kita tidak punya prinsip dan identitas kuat dalam diri kita. Contoh misalnya dulu ketika saya main basket pertama, saya waktu itu masih SMP kelas 1 ya. Kelas 6 SD itu udah mulai main-main, mulai suka gitu ya. Karena main bola pesaingnya terlalu banyak dan saya kalah bersaing di tim bola. Jadi cadangan waktu itu. Nah, akhirnya saya main basket dan ternyata menyenangkan. Saya mulai latihan keras. Ternyata ada guru saya sendiri waktu itu bilang bahwa, yakin kamu main basket? Pendek begini emang bisa main basket? Nah, itu bisa aja kalau saya nggak punya prinsip yang kuat, akhirnya saya, yaudah deh, saya emang pendek, ya udah saya nggak bisa main basket gitu. Tapi saya punya prinsip atau identitas bahwa saya adalah pemain basket yang jago. Pendek bukan jadi masalah. Bahkan banyak loh pemain basket yang lebih pendek, tapi dia jago kayak gitu. Banyak pemain NBA yang pendek, tapi dia jago. Kayak Allen Iverson, dia tuh pendek tapi jago. Steve Nash, itu pendek tapi jago. Nah, karena saya punya identitas diri yang kuat, akhirnya saya tidak terpengaruh sama omongan orang lain. Orang lain ngomong apa ya, biar aja, karena saya udah punya prinsip. Nah, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Ali terkait gimana cara membalas omongan orang yang telah mendoktrin kita. Nggak perlu dibalas, ya. Kalau kita balas, itu artinya malah justru dia senang, karena dia berhasil mempengaruhi kita. Ya, jadi nggak perlu dibalas, kita senyumin aja, ya, tapi biar itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi biar aja berlalu begitu saja. Tapi kita punya prinsip yang kuat, punya identitas yang kuat. Siapakah diri kita? Kita orang yang bijaksana, kita orang yang cerdas. Kita punya prinsip dan identitas yang kuat. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa, kamu ini orangnya pemalas. Kamu ini orangnya boros. Nah itu biar aja lewat. Karena kita punya prinsip, punya identitas bahwa saya adalah orang yang rajin, saya jago investasi, saya rajin nabung. Itu kamu punya identitas seperti itu. Jadi kamu tentukan dulu identitasmu seperti apa, sehingga ketika orang lain mengatakan apa, kamu tidak terpengaruh, kamu tidak terdoktrin. Dan kamu tidak perlu membalas omongan orang lain, biar aja lewat berlalu begitu saja, karena kamu sudah punya prinsip yang kuat. Ya, jadi kamu harus punya prinsip yang kuat seperti itu dan pastikan perilakumu, aktivitasmu setiap hari itu mencerminkan apa yang kamu punya, identitas yang kamu punya. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan buat kamu yang mau
belajar gimana cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses, kamu bisa join dalam free email course-nya. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa kasih bintang 5 di podcast ini untuk mendukung podcast ini, serta kamu bisa juga share ke orang-orang terdekatmu, sahabat, teman, pacarmu, ya, sehingga orang-orang sekitarmu akan bertumbuh jadi jauh lebih baik. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.